Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat Allah berupa hidup di atas sunnah. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan lebih penting dari itu semuanya adalah bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah ini. Bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita di setiap Ahad keempat mulai pagi ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama ternama, Syekh Abdullah Adzim, di mana beliau salah seorang dari murid senior dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dan karya beliau yang sangat indah dan sangat mulia kitabnya yang diberi judul Ahbabullah, para kekasih Allah Ta'ala. Jadi di dalam kitab Ahbabullah ini menjelaskan tentang Arba'un 40 karakter, 40 sifat. Ya. Jadi di dalam kitab Ahbabullah ini memuat sekitar 40 karakter, 40 sifat yang
dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Nah, perlu diketahui di sini, di dalam pembahasan ini terkait dengan semua persoalan. Semua apa? Persoalan. Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah tazkiyah, itu masuk semuanya di dalam bab ini. Ya. Ini perlu saya terangkan, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kan kelihatan materinya sangat sederhana, ya. Tapi kalau kita kaji, ada kajian akidah nggak di dalamnya itu? Hah? Ada bab masalah akidah apa enggak? Ada. Masalah manhaj ada. Memang tidak secara spesifik. Nanti begitu masuk bab-babnya itu nanti dikupas di sana, diterangkan di situ. Nah, ini perlu saya terangkan. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ikhwan-ikhwan kita ini yang sudah mulai sedikit bermasalah di dalam memandang masalah ini. Ya. Jadi kalau ngaji itu bab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in, tazkiyah akhlak, itu tidak masuk dalam pembahasan manhaj, tidak masuk dalam pembahasan akidah. Akhirnya banyak yang meremehkan, menyepelekan, bahkan tidak mengakui bahwa itu bagian dari dakwah salaf, tidak mengakui bahwa itu bagian dari dakwah. Ini merupakan pernyataan yang sembrono, ya, pernyataan yang penilaian yang tergesa-gesa. Akidah itu masuk dalam seluruh areal persoalan. Akhlak itu masuk dalam pembahasan seluruh permasalahan. Akhlak masuk bagian akidah apa enggak? Hah? Akhlak masuk bagian akidah apa enggak? Dalam? Kok ragu-ragu ini nanti? Masuk. Nah, ini makanya kacamata kita. Makanya kalau orang masalah akhlak, masalah tazkiyah, manhaj. Akhirnya apa? Ketika itu saja yang dibahas, bukan kita menyalahkan, ya. Itu nanti ada cacatnya. Apa? Gak punya akhlak akhirnya. Sedikit perbedaan tabrakan, sedikit perbedaan gesekan, sedikit perbedaan tawuran. Terjadi apa enggak? Nah, itu karena akibatnya masalah ini. Itu gara-gara apa? Menyepelekan masalah tersebut. Tapi kalau akhlak terus enggak manhaj juga bahaya. Paham ya? Paham ini? Itu bahaya. Kenapa? Nanti jadi melempem. Enggak tegas dalam masalah akidah. Jadi masalah akhlak itu, Pak, itu masuk ke dalam seluruh ini. Sekarang saya tanyakan, doa bangun tidur gimana? Nah, doa mau tidur dulu. Tidur dulu, jangan bangun tidur belum tidur gitu ya. Doa mau tidur apa? Bismikallahumma. Nah, kalimat ini mengandung tauhid apa enggak? Hah? Tauhid apa? Tauhid? Tauhid apa? Apa? Masa kena ini cekek ya. Tauhid apa? Apa sih tauhid rububiyah itu? Mentauhidkan Allah dengan perbuatan. Loh mandek. Mentauhidkan Allah dengan perbuatannya siapa? Masya Allah. Mulai pusing. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi bi af'alil ibad.
Gampang Pak. Mentauhidkan Allah dengan perbuatannya hamba. Di mana perbuatan hamba itu? Ketika doa mau tidur itu bertawakal, berserah diri. Jadi yang berbuat siapa? Hamba. Itu tauhid apa? Makanya kalau mbak Samen nerang nong ini sih bingung, ngunus kadang-kadang debati ustad. Ada yang debati ustad, ada yang mentakdir ustad bahkan, ya Allah. Iya ada gitu. Kemarin ada. Makanya saya bahas ini supaya antum dengan saya ini tidak gegabah gitu loh ya, tidak orang itu tidak angkuh. Baru punya ilmu sedikit saja sudah kadang-kadang apa? Ngalang-ngalai Syekh Abdul Razak gitu. Iya, di zaman kita sekarang terutama Sidoarjo Surabaya itu hangat-hangatnya ini katanya. Saya dengar sih begitu katanya. Ternyata apa? Ya teman-teman masih belum apa, wong tajwid aja masih belum teteh. Ngomongnya sudah enggak karu-karuan. Tidak ya? Itu tauhid apa? Nah, saya ulangi lagi. Tauhid rububiyah tadi apa? Ifradullahi bi af'alil ibad. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan dadi yang berbuat hamba. Contoh doa, tawakal, berserah diri itu manusia yang berbuat. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Mengandung tauhid enggak? Tauhid apa? Hah? Apa? Rububiyah. Dirasakno ta. Segala puji milik Allah yang keliru tadi, keliru kuali. Jadi kalau rububiyah itu mentauhidkan Allah dengan perbuatan siapa? Allah. Yang berbuat siapa? Rububiyah ini kenapa sih? Saya ya coba ayo. Napa perbedaan tauhid rububiyah? Rububiyah ini kenapa? Meyakini bahwa Allah mengatur, berbuat itu Allah. Ngaten. Itu mulai anget dah sih. Baru kena tauhid uluhiyah baru rububiyah wis mulai anget nih. Ngantuk yang langsung hilang. Jelas ya? Jadi nek rububiyah niku sing berbuat Allah. Allah Maha mengatur, mencipta, menguasai, ngaten. Nek uluhiyah yang berbuat siapa? Hamba. Jadi nek tangi tu, nek kate turu niku tauhid. Sing berbuat siapa? Hamba. Kok Allah sih? Sik kena. Kata bingung sama ini. Enggak, saya jelas ini loh. Saya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah yang berbuat Allah. Nek tauhid uluhiyah sing berbuat makhluk. Contoh salat, doa, nazar, tawakal itu sing berbuat makhluk. Jadi tauhid napa? Uluhiyah. Nek rububiyah Gusti Allah sing berbuat. Saged dipaham niki, Pun? Nanti nek kate turu sing berbuat sapa? Makhluk. Karena bertawakal. Nek tangi turu. Apa perbuatan Allah di situ? Membangunkan, benar Pak. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan saya setelah yang berbuat siapa? Allah. Jelas ya? Itu doa mengandung tauhid. Makanya kudu jeli melihat. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sing berbuat siapa? Allah mana sampai tak keramasi loh. Ayo. Sing berbuat sinten? Makhluk. Apa perbuatannya? Bertawakal. Bismillahi tawakkaltu, aku berserah. Nah, tawakal tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Berarti tauhid apa?
naik kendaraan pripun? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah menundukkan atau menjalan kendaraan. Yang berbuat siapa? Tauhid. Masya Allah. Keluar rumah menggunakan tauhid, naik kendaraan menggunakan tauhid. Mana yang tidak tauhid? Kok bisa? Kok akhlak? Nggak masalah akidah. Berarti nggak jelas dia. Berarti nggak paham dia. Makan apa? Wis mangan durung? Sudah ya. Jadi kita komentar itu hati-hati. Ya jangan sok lah kita. Belajar aja terus kita sambil memperbaiki. Baik. Nah di dalam bab sifat-sifat ini nanti Pak, kita ingin memperbaiki diri betul. Ya, kita melepaskan baju-baju kecongkaan kita ini. Itu yang menjadi penghalang kita ikhlas. Itu yang nyerimpet di dalam ibadah itu. Sifat-sifat yang tidak baik. Jelas ya? Nah, perlu diperhatikan di sini jamaah sekalian. Kecintaan Allah kepada hambanya itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Ya, kecintaan Allah kepada hambanya itu memiliki apa? Memiliki banyak pengaruh dan pengaruhnya sangat luar biasa. Apa di antaranya? Di antaranya apabila Allah menyintai seorang hamba, maka Allah akan memudahkan berbagai sebab bagi hambanya ini. Ya. Memudahkan berbagai sebab, meringankan setiap kesusahannya. Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengerjakan kebaikan. Allah memberikan taufik kepadanya untuk meninggalkan kemungkaran. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Apa kata Allah? Di dalam hadis Al-Bukhari, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, dan hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, hambaku mengerjakan terus menerus amalan-amalan sunnah. Sehingga apa? Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, mencintai hambanya, apa konsekuensinya? Apa buah dan resiko? Apa namanya? Manfaat serta faidahnya Allah sebutkan di dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, innallaha idza ahabba abdan. Perhatikan. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya. Ya, jadi kalau Allah mencintai hambanya, da'a Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Dipanggil Jibril untuk menghadapnya. Kemudian faqala, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya. Allah mengatakan apa? Inni uhibbu fulanan. Hai Jibril, ketahuilah aku mencintai si fulan ini. Ya Allah, aku mencintai si fulan ini. Maka fa'ahibbahu, cintailah si fulan ini. Masya Allah. Jadi kalau Allah mencintai hamba,
Maka Allah memanggil siapa? Jibril untuk diberi tahu dan disuruh oleh Allah. Jibril, aku mencintai si fulan ini. Maka engkau wajib mencintai si fulan ini. Setelah itu apa? Fayuhibbuhu Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah tersebut. Summa yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril ini menyeru kepada seluruh makhluk yang ada di langit ini. Siapa makhluk yang di langit? Malaikat. Dan jumlah malaikat itu lebih banyak dari manusia. Ada satu hadis menyebutkan Nabi ketika duduk bersama para sahabat, terdengar suara itu kriat-kriat, Pak. Sahabat-sahabat itu nangis ke langit itu. Apa ini suara? Nabi mengatakan apa? Ini suara langit yang membawa beban-beban para malaikat itu. Dan Nabi menyebutkan tidak ada satupun jari jemarinya Allah di sana dibentangkan kecuali di sela-sela jari itu ada kening malaikat yang sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Paditnya kayak apa, Pak? Dan itu dihimbau oleh malaikat Jibril untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, makanya kalau kula sampean nggih donya niki mboten viral, wis ora apa-apa. Dan ndak usah memviral-viralkan diri. Nggak dikenal orang ndak apa-apa. Dan ndak usah memperkenalkan. Nah, setelah itu apa, Pak? Maka Jibril menyeru semua makhluk-makhluk yang di langit untuk apa? Memberitahukan. Innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya hai para malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'uhibbuhu. Kata malaikat Jibril mengatakan, maka kalian semua wajib mencintai si fulan ini. Fayuhibbuhu ahlus sama. Masya Allah. Kemudian seluruh makhluk-makhluk yang di langit itu mencintai si fulan ini. Qala. Kemudian Rasulullah bersabda, summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian hamba tersebut diterima oleh penduduk bumi ini. Nah, makanya kita nggak tahu, Pak. Kira-kira ada kalanya, Pak, ya, ada kalanya orang itu menurut mata kita itu rendah. Menurut kacamata kita itu dia itu orang dhaif, orang fakir. Tidak terkenal namanya. Mungkin juga dalam bidang fikih dia bukan ahli fikih, tapi bisa jadi dia lebih baik dari 1000 orang seperti kita ini. Makanya jangan sekali-kali meremehkan manusia. Masih ingat sosok orang yang namanya Uwais Al-Qarni? Pernah dengar? Siapa dia? Orang yang disebut oleh lisan Nabi. Orang yang disebut oleh lisan Nabi. Beliau mengatakan afdalut tabi'in. Seutama-utama tabi'in. Ya Allah. Rajulun, seorang laki-laki. Yuqalu Uwais, yang namanya disebut Uwais. Nah, Al-Qarni itu nama daerah. Jadi nek sampean jeneng Uwais Al-Qarni ku salah alamat. Ngono, Pak. Dadi nek sampean nome Sedati yo Uwais As-Sidati. Aja Uwais Al-Qarni, salah alamat. Qarni itu nama, ada teman kita punya namanya, siapa namanya Uwais. Siapa, Pak? Lengkapnya Uwais Al-Qarni. Salah alamat. Uwaisnya saja nggak masalah, Al-Qarninya salah. Qarni itu nama daerah. Nah, sebelum Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar bin Khattab, siapa yang memuliakan Uwais ini? Enggak ada. Dia itu bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir, bukan ahli fikih. Itu. Dan dia itu pesuruh, penggaweane pelayan, kuli.
Sebelum bertemu Umar gak ada satupun yang peduli dengan Uwais. Wong juragane gak ngerti. Juragan itu gak ngerti kemuliaan Uwais. Begitu ketemu Umar, diketahui tentang tanda-tandanya. Dan Umar menciumnya dan minta doa kepadanya. Baru nama Uwais itu terkenal. Ulama-ulama semuanya mencari yang namanya Uwais. Kenapa? Uwais memiliki doa yang ijabah. Jadi kalau Uwais itu berdoa, pintu 7 langit tidak ada satupun yang tertutup. Ya Allah, dahsyat sekali. Dan yang saiki lah buka praktek. Punya doa ijabah. Kalau doa itu langsung dikabulkan Pak Uwais itu. Begitu namanya terkenal, ulama-ulama besar mencarinya, ya, berbondong-bondong untuk minta doanya, Uwais tidak ditemukan lagi. Bersama orang tuanya sampai meninggal dunianya pun di mana kuburnya tidak ada yang tahu. Ini ternyata keutamaannya. Apa Pak? Takut terkenal. Itu Uwais. Sedangkan kita seneng terkenal. Yes, kewalean nih. Astagfirullah. Ini ya. Oleh karena itu, mari kita lihat satu dalil penting di dalam surat Al-Imran ayat 31. Surat Al-Imran 31. Sudah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau engkau mencintai Allah, syaratnya apa? Hendaklah kamu mengikuti aku. Kalau sudah demikian, maka tuhibbunallah. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat yang kemudian menghasilkan kecintaan dari Allah, maka terlebih dahulu nanti supaya kita dimudahkan Allah untuk memiliki 40 karakter ini. Ya, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan lahir kepada kita untuk bisa meraih 40 karakter ini. Nah, sebelum arah ke sana, bagaimana supaya kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan dan meraih kemuliaan 40 karakter ini. Ada sekitar 10 amalan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Azim di dalam kitab ini, ya, agar kita diberi kemudahan Allah untuk mendapatkan 40 sifat ini. Masya Allah, 40 sifat-sifat yang mulia. Ya, nah bagaimana supaya kita nanti diberi kemudahan Allah? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Yang pertama adalah tilawatil Quran, bitadabbur al-ma'aniya, al-mafhum, al-fahmu bima yaqsuduh. Berusaha untuk tilawatil Quran, ya, senantiasa membacanya, mencintainya, menghayatinya, dan berusaha memahami tentang makna-makna dan kandungannya, apa yang dimaksudnya.
wa ya'malu bihi, dan mengamalkan tuntutan kandungan tersebut. Ini yang pertama. Ya. Jadi PR kita apa yang pertama? Senantiasa untuk melazimi tilawatil. Maka harus jadi moto, Pak. Ibu, nek perlu dicatat di kamar. Tidak ada hari terlewatkan kecuali bersama dengan Al-Quran. Atau di kamar tidurnya yang mudah dibaca ditulisi, apakah hari ini sudah baca Al-Quran? Pertanyaannya Pak, ada nggak di antara kita yang kadang-kadang ada hari yang nggak baca Quran sama sekali? Kira-kira ada apa nggak? Halo? Kira-kira di antara kita ini ada nggak yang 1 hari 2 hari kadang-kadang nggak baca Quran sama sekali? Kira-kira ada apa nggak? Jelas adanya. Orangnya hadir kok. Ada Pak. Karena kesibukan kita, ya, entah itu kesibukan bermanfaat atau tidak, ya, yang tidak bermanfaat, kadang-kadang itu menjadikan kita lalai terhadap Al-Quran. Makanya harus ada komitmen dari awal. Mungkin apa komitmen? Mulai besok saya akan belajar istiqomah baca Quran setelah sholat subuh. Wes ojo nyandak apapun setelah sholat subuh, sebelum Al-Quran. Termasuk WA. Wis aja nyekel HP sih. Plek, ya nyekel HP ndelok jam ngoten mawon, tapi gak enak. Nek ndelok HP tok niku gak enak, nek ndelok jam tok niku. Gak mantul. Ada lagi ada WA sudah tumpuan Mas, penasaran gitu. Itu pertama. Ya, bagi yang belum terbiasa tilawatil Quran banyak, ya dimulai aja setengah lembar. Mulai. Makmurkan rumah kita, gemuruhkan rumah kita itu dengan Al-Quran. Suburkan rumah kita itu dengan Al-Quran. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian itu dengan Al-Quran. Wala taj'al buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Sepi daripada Al-Quran. Pertama. Yang kedua. Taqarrub ilallah azza wa jal bin nawafil. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Ba'dal faraid, setelah melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Nih. Dijaga amal-amal sunnahnya. Sholat qobliyah ba'diyah dijaga. Untuk menjaga qobliyah ba'diyah harus menjaga waktu. Manajemen. Tidak boleh ngawur bikin acara itu. Ibu mau antar belanja, lihat jamnya nih jam sekian, saya minta suami saya ngantar belanja, nuntut nggak untuk sholat jamaah suami ini? Mikir ibu harus membantu suami dan suami harus membantu istrinya. Seperti pagi ikut masak di dapur, ojo tengok ngenteni banyu anget, bantu istri. Supaya apa? Pagi hari supaya istri bisa duha. Pagi hari supaya istri bisa membaca zikir pagi petang. Jelas ini Pak? Ya, jadi amal-amal sunnah itu tidak mungkin bisa kita laksanakan dengan baik tanpa ada penjagaan yang benar. Jaga waktu. Jaga waktu seperti sholat sunnah qobliyah. Niki nek sampean kali kula nggih contohnya. Ini sudah mau masuk dohor katakan. Jadi kan santai-santai aja. Adzan begitu masuk kamar mandi.
Nang kamar mandi itu bisa saya 10 menit di kamar mandi tok, Pak. Kadang-kadang jongkok aja kayak orang iktikaf begitu. Anteng kalau abane. Gak metu-metu tuh ke kamar mandi. Tidak boleh demikian. Ada enggak yang seperti itu kadang-kadang? Denger tafakur nih ngono. Tidak bagus. Ibu-ibu juga demikian. Salah satu kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin apa? Berlama-lamaan di kamar. Itu sifat yang tercela. Akhirnya apa? Kehilangan sholat qobliyah. Ini sekali 2 kali mungkin itu wajar. Tapi kalau sering kali menjadi ini harus jadi kebiasaan, Pak. Ninggal no amal-amal ngoten niku gak rumangsa salah. Masa setiap hari kehilangan qobliyah itu gak merasa rugi kita? Hah? Masa tidak pernah mendapat sop pertama gak merasa rugi kita? Sekarang renungkan. Sop pertama dengan sop kedua itu lebih mulia mana? Ketika kita tidak mendapat rakaat sop pertama, pernah merasa rugi gak kita? Merasa kehilangan sesuatu enggak? Enggak, kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Ceroboh. Makanya kita dilatih sekarang. Ini sering kali saya sampaikan. Nek wis kerumatan, seluruh aktivitas diberhentikan. Termasuk WA, engko ae lah. Bledos tadi di bawah ini. Coba. Akhirnya apa? Kita sibuk dengan ini sementara adzan dikumandangkan, dengar suara adzan, gak jawab suara adzan, gak doa setelah adzan. Dan ini terjadi di mana-mana dari kaum muslimin, terutama para tholabul ilm. Banyak yang melakukan demikian. Ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Ini kok dibahas anak ini, mosok ngono tok gak oleh. Lha ngene iki bahasane iki. Iki penyakit itu. Itu penyakit. Itu disebut apa? Meremehkan. Dari sifat meremehkan inilah tergelincirnya hati itu. Wis, diomong dirasakan betul. Rumongso kehilangan sesuatu kalau kita nggak dapat sop pertama. Sehingga menyesal, ya Allah, berapa hari saya kehilangan sholat sop pertama. Merasa kehilangan, Pak. Dan kalau orang kehilangan amal, kehilangan, tidak pernah merasa kehilangan dan tidak merasa sedih, apa kata Imam Al-Qayyim? Itu tanda-tanda hatinya sakit. Karena min alamati sihatul qalb, tanda-tanda hati yang sehat itu merasa sedih ketika kehilangan amal-amal soleh. Itu tanda-tanda hati yang sehat. Nah, makanya mari saya pun belajar, bukan yang terbaik, belajar, Pak. Loh, saya ini juga punya keluarga loh, Pak. Juga punya kegiatan, punya acara. Ngurusi anak, kadang-kadang anak niku yang bulat, persis anak sampean. Dan anak saya sama gitu. Akhirnya kita tertinggal karena kita nggak terbiasa begitu. Kita lakukan qobliyah itu setelah sholat duhur. Kenapa? Karena kita terbiasa melaksanakan qobliyah. Ya, sampai seperti ini para ulama-ulama dulu di dalam menjaganya. Maka kalau antum baca sudah punya kitab Suruh min Hayatit Tabi'in. Kalau bahasa Indonesia itu mereka itu adalah para tabi'in. Coba antum beli kitab itu. Ya, antum beli, antum buka kisahnya Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Imam Sa'id Ibnul Musayyib itu, Pak, mempersiapkan kematian. Untuk mempersiapkan kematian apa? Menjaga sholat jamaah itu selama 40 tahun lamanya. Itu tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Selama 40 dan itu rutin 40 tahun itu. Subhanallah. 40 tahun itu beliau selalu langsung memandang punggungnya imam. Ini menunjukkan apa? Berarti beliau berada di saf pertama. 40 tahun beliau jaga itu. Kira-kira Pak, menjaga sholat begini butuh perjuangan apa enggak? Butuh pengorbanan apa enggak? Butuh.
Sekarang kita dituntut, mana perjuangan dan pengorbanan kita untuk menjaga jamaah itu. Ini kadang-kadang kita, tidak usah orang lain, ada keteledoran di sini. Itu yang kedua. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Melaksanakan amal-amal sunnah setelah melaksanakan amal-amal yang wajib. Dijaga sholat-sholat sunnahnya. Ya, ibadah-ibadah sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah an yulazima dzikrullah fi kulli waqt. Amma fil lisan wa fil qalb wa bil jawarih. Masya Allah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal. Ya, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap hal, baik suka maupun duka, baik safar maupun ketika mukim, baik ketika sehat maupun sakit, baik ketika lapang maupun ketika sibuk, walaupun dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi marah, zikir kepada Allah. Amma fil lisan wa fil qalb, baik dengan lisan maupun dengan hati, wal jawari maupun dengan amal perbuatan. Maka hasil daripada zikrullah ini, hasil daripada zikir sesuai dengan kadar dari zikir kita. Allah ingatkan kepada kita, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di waktu kita lapang, maka Allah kenali kita di waktu sempit. Makanya Pak, kalau waktu kita terjepit, waktu kena masalah, lalu kita berdoa di waktu ijabah doa, kok nggak dikabulkan oleh Allah? Mungkin salah satu rahasianya apa? Kita jarang ingat kepada Allah di waktu-waktu lapang. Ya, mungkin kita jarang berzikir kepada Allah di waktu-waktu berkecukupan. Sehingga ketika kita fakir, berdoa tidak diperdulikan oleh Allah. Ya, itu bisa jadi apa? Di waktu sehat kita lupa Allah. Di waktu kuat kita lupa dengan Allah. Di waktu longgar kita lupa kepada Allah. Di waktu sempit Allah biarkan kita menangani sendiri. Makanya rahasianya doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, sekali ucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Masya Allah, itu baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah Masya Allah menarik sekali Pak. Kenapa kok nggak bisa hancur ketika dia ditelan oleh ikan itu Pak? Karena ketika Nabi Yunus melemparkan diri, itu kan melemparkan diri dari perahu itu. Karena nggak mungkin santri-santri pengikutnya melemparkan dia. Karena waktu diundi untuk keluar dari kapal, sampai 3 kali diundi, tetap Nabi Yunus yang namanya keluar. Sampai akhirnya Nabi Yunus mengatakan, ini kehendak Allah. Tidak mungkin kalau bukan Allah yang mengeluarkan undian ini. Aku harus keluar. Ini Allah yang menyuruh ini. Akhirnya keluar melemparkan diri dan Allah langsung sudah menyiapkan satu makhluknya, ikan, untuk menelan Nabi. Itu ikan itu bukan sembarangan, itu ikan utusan dari Allah. Makanya ketika dia sudah menelan ikan itu sudah menelan Yunus, Allah berfirman kepada ikan ini. Apa katanya? Wahai ikan, ketahuilah Yunus ini bukan rezekimu. Bukan bagian dari rezekimu. Maka telanlah dia. Apa kata Allah? Jangan engkau cuil sedikit pun dagingnya. Dan jangan engkau potong sehelai pun tulangnya. Makanya utuh. Aku jadikan perut ikan itu sebagai apa? Penjara bagi Yunus. Jadi penjara dalam perut ikan. Itu atas dasar perintah Allah Pak. Makanya sampai ikan-ikan pun taat kepada Allah. Begitu juga kita menghadapi problematika ini. Libatkan Allah. Ya, libatkan Allah. Menghadapi pemimpin tuh
Ojo caci maki doai. Sudah kita doakan pemimpin kita dengan doa kebaikan. Dibuka kitab ad-da'wah, itu ada faedah-faedah besar. Kenapa Ahlussunnah mendiamkan diri? Karena satu itu pesan Nabi, yang kedua ternyata apa Pak? Di dalam salah satu risalah Imam Salamah bin Dinar mengatakan, ya, qara'tu fil hikmah, aku membaca dalam satu riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Salamah bin Dinar, dia membaca satu riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Anallah. Pertama, Allah mengatakan apa? Aku adalah Allah. Setelah itu Allah mengatakan apa? Ana malikul muluk. Apa malikul muluk? Hah? Apa malikul muluk itu apa? Aku ini rajanya para raja. Penguasanya para. Jadi kalau ada pemimpin, raja, saya ini raja, semua raja. Itu yang kedua kata Allah. Yang ketiga apa? Inna qulubal muluk fi yadai. Sesungguhnya hati para semua pengusaha itu ada di tanganku. Ya Allah. Hati para penguasa itu ada di tanganku, kata Allah. Fala tastaghillu syabbu ilaihim. Jangan kau menyibukkan diri untuk mencaci maki mereka. Namun fatubu ilayya, kata Allah. Sibukkan dirimu untuk apa? Bertobat kepadaku. Maka aku lembutkan hati mereka kepada kalian. Aku jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akan mencintai kalian. Hati manusia di mana? Halo? Yang menguasai hati manusia siapa? Yang menguasai hati para pemimpin siapa? Sudahkah kita libatkan Allah? Ini kenapa dakwah sunnah itu mengedepankan masalah ini. Nah, kan disibukkan untuk berdoa bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu akan mengantarkan doa kita kepada Allah Ta'ala. Kebaikan manusia kepada kita. Pun ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah terhadap sesuatu yang kamu cintai. Mendahulukan sesuatu yang dicintai Allah terhadap sesuatu yang kamu cintai. Fi jihadin nafs, ketika perang melawan hawa nafsu. Karena yang namanya nafsu nih Pak, seneng karo perkara sing dibenci karo Allah. Jadi nafsu niku seneng karo perkara sing dibenci karo. Makanya wonten ngene salah satu kutaibnya ulama niku disebutaken ngelakoni perintah Gusti Allah karo ngedoi larangan. Niku abot pundi? Ngelakoni perintah karo ngedoi larangan. Niku abot pundi? Ngedoi padahal nek nurut akal sehat. Nurut akal sehat. Ngedoi larangan iku luwih enteng timbang ngelakoni perintah. Kenapa? Karena ngedoi larangan, ninggalno larangan iku dikongkon istirahat. Ngedoi larangan iku dikongkon istirahat. Nek ngelakoni perintah berarti dikongkon istirahat sampai kerja buat pundi. Nganggur karo kerja niku buat pundi. Jadi istirahat dengan kerja niku berat kerja. Seperti angkatlah batu dengan jangan angkat batu itu. Itu beda Pak. Kenapa meninggalkan larangan itu kok berat? Karena
di dalam larangan itu ada sesuatu yang kita senangi. Sehingga meninggalkan larangan itu terasa berat. Kenapa? Karena di dalam larangan itu ada yang disenangi oleh nafsu. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah penelaahan hati, manajemen hati, menata hati. Bi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa yashhaduna wa ya'lamuna. Ya. Menata hati, mengendalikan hati terhadap nama-nama Allah Al-Husna yang maha baik, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung. Ya. Serta wa yashhadun, menyaksikannya. Menyaksikan tentang kebesarannya. Wa ya'lamuna, dan mengetahuinya yang terus menerus di dalam taman-taman ilmu pengetahuan, di dalam majelis-majelis ilmu. Nah, di sini pengertian yang kelima ini apa, Pak? Mempelajari tentang Asmaul Husna. Mempelajari fikih Asmaul Husna. Keagungan Allah, kebesaran Allah. Kenapa kita disibukkan untuk ada waktu mempelajari tentang asma wa sifat? Sebab ketika seseorang mengetahui dengan benar tentang asma dan sifat Allah, itu akan berpengaruh kepada karakternya. Saya ulangi. Ketika orang benar-benar mengetahui, memahami tentang nama-nama Allah yang maha baik, sifat-sifat Allah yang maha agung, itu akan berpengaruh kepada karakternya. Seperti orang yang memahami tentang asma Allah atau sifat Allah Al-Alim. Allah maha apa Al-Alim? Mengetahui. Al-Basir, Allah maha melihat. Ketika orang memiliki pemahaman dua sifat ini, Bapak Ibu sekalian, sadar betul tentang ilmunya Allah dan yakin betul tentang penglihatan Allah, itu menghasilkan sifat muraqabah. Napa muraqabah? Orang yang merasa diawasi oleh. Nah, dari sifat muraqabah ini orang-orang menata dirinya di setiap waktunya, di setiap amalnya, baik ketika sendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Itu akan dia usahakan untuk tetap menjadi orang yang soleh. Ini yang kelima. Yang keenam. Wa yandurun ala in amillahi adh-dhahir wal batin. Menyaksikan, memperhatikan tentang ihsanullah, tentang kebaikan-kebaikan Allah. Wa in'amihi, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Disimak, diperhatikan, direnungkan. Bagaimana kebaikan-kebaikan Allah kepada kita ini. Ya, kemurahan Allah kepada kita. Pemberian Allah kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang melimpah ruah yang Allah berikan pada kita ini. Baik itu kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin.
Makanya kadang-kadang sakit itu bagian daripada nikmat. Ya, kemarin waktu musim corona itu Masya Allah, orang baru sadar tentang nikmatnya rasa aman itu Pak. Terasa nikmat sekali ketika aman itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Hidup penuh dengan kekhawatiran, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan curiga. Masya Allah. Ono wong itu tengah dalan dicurigai bisa. Loh, gini apa? Sampai kula ngajar ngaji niku watuk tak empet, Pak. Sakno tak mire sing ngundang diumbreng-umbreng Ustaz watuk diundang. Gak wani, Pak. Ya Allah. Betapa mencekamnya waktu-waktu itu. Jadi ternyata kita ini ternyata apa? Lento kita ini. Ngerti lento aja, men. Nek ngene petete kok gak makan apa-apa. Penyakit ndiluk kabeh. Ono wong watuk salaman, dugi tawan Mang Ustaz. Ya lento teman sampeyan ini. Iya kita itu ternyata apa? Kita nggak punya apa-apa kita ini. Lemah kita ini. Model itu kan kayak wong kuat ngoten niku. Kena virus mboten sing rapat telu, Pak. Ono sing helm salat iki. Saking napa nih? Takut itu boleh tapi jangan berlebihan. Saya waktu sakit itu udah jamaah nganter susu Bir Brand di rumah. Monggo Pak sini, ndak usah tak taruh sini aja. Loh ngono. Gak wani jebok kula niku. Batin kuci erek kon iki. Tiba mati dhisik malah. Loh ya mati orangnya. Biasa aja lah. Biasa. Niki kemarin memang kacau, Pak. Memang kacau memang. Penyakit itu ada, virus itu ada. Tapi gak koyok ngono caranya. Ngawur, saya bilang terus ngawur kemarin itu. Sampai ada tukang napa kuli toko niku, pegawai toko niku nyurat napa WA teng curagane Pak Haji, besok kula mboten masuk, Pak. Napa hari ini saya disemprot 37 kali, Pak. Lah nganterno napa niku jenenge? Blugas nganter napa aqua teng perumahan-perumahan. Lah perumahan-perumahan niku klaster-klaster, setiap klaster niku ono semprotan, Pak. Lho nggih mboten? Walaupun sampai niki mari disemprot mlebu nang klaster liya wajib disemprot. Lah sing kuli-kuli ngeten iki, Pak. Setiap masuk lorong niku sampai Pak, saya baru disemprot. Tetep, Mas. Soalnya niki kula tugas kula satpam niki nyemprot sampean. Kelambine niku kloncong bleger niku lho, Pak. Saya disemprot. Nah, akhirnya sore ini kelagepen, Pak. Nek ngeten nek kula benjing mlebet malih duduk virus Pak sing mati, Pak. Lah ngawur sing ini. Kenapa? Karena tidak ada sosialisasi. Akhirnya kita tegang ndak karu-karuan. Napa maneh jam 7 bengi ono assalamualaikum ngejer kabeh. Iku duduk pengajian rutin, pengamatian, Pak. Durung sing jenenge WA niku. Innalillahi, inna rong jam, innalillahi, masyaallah. Mek ngene tok kelambe sampeyan pleta-plete kaya wong apa. Ya, dadi nek diomong rada elek awak dhewe niku koyo tempe menjos iku lho sampeyan. Iya benda. Ya. Nek sehat kaya apa-apa sampeyan. Tiba mek ngono tok. Makanya dengan adanya musibah itu salah satu faedahnya apa? Allah memaksa manusia untuk mengetahui kebesaran Allah dan untuk mengetahui tentang ketidakmampuan dirinya. Gitu loh. Allah itu lemah, kita itu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Sama dengan ada puting beliung waktu di Tambak itu kemarin, ada teman-teman cerita lah ya Ustaz. Waktu anak puting beliung nih Pak, kau wae adan. Dorong waktu masuk sholat. Allahu Akbar. Wayahe adan gak sing gelem adan. Opo gak sampeyan sholawat diwaca ayat kursi diwaca sak kursi di metu kabeh.
Kenapa? Melihat kebesaran Allah itu. Angin begitu diutus. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Oh boy. Nek wae gak ono apa-apa sampean kok ndekir lagu dangdut tok sing diwaca. Dipaksa oleh Allah itu. Begitu cara Allah memaksa manusia itu. Sangat dipaham ya? Ya Masya Allah. Hari-hari menegangkan Pak. Ya Allah. Waktu saya mau habis selesai sakit, sehat walafiat. Saya telepon ke teman, saya mau ke rumah teman. Enggak Ustaz, saya enggak di rumah Ustaz. Wedi kate didayo ini kok Pak. Soalnya si mari medayo, mari lo. Wedi amit-amit ya Allah. Kita biasa aja nemui, mendampingi teman-teman. Malah yang level kedua kemarin, Masya Allah. Kami diuji oleh Allah, satu rumah itu ambruk semua Pak. 8 orang. Di mertua itu. Tinggal satu anak tok. Istri kita menyantuni tiap hari, menyuapi. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya enggak nular alhamdulillah. Dan keluarga kami diberi apa? Kesehatan oleh Allah Ta'ala. Nyuapi. Anak-anaknya enggak ada yang berani. Datang nengok. Ya apa iki ibu sakit. Ayo gantian. Enggak sampai anak aja. Sampai anak aja. Allah. Sudah jangan berlebih-lebihan. Ya, hati-hati itu wajib. Tapi jangan berlebih, biasa aja. Salaman biasa. Mau salaman itu faedah-faedahnya. Wong sing diganti sekut. Ora opo kon ngene. Nek gak ngene, gak wis ngono aku. Nek gak ngono aku. Nek salaman ngono lho. Sekut ngene. Ora opo ngene-ngene iki. Wong padha jeboki sampeyan niku yo. Sampeyan yo pleto pisan. Gregeten aku ndelok. Ono kanca ngaji. Lampung ini. Teman-teman bangun. Salaman ganti ini. Salaman tetap. Kalau enggak. Wis ngene ae. Nek wedi ngono lho. Lah apa diganti ngene? Ganti ngene. Ku sapa sing ngatur koyo ngono iki? Wis gak cerdas belas sampean kali kula niku. Hilang akal sehat ini. Karena ketakutan yang berlebihan. Sesek gak doyan mangan, gak iso turu iku duduk karena murni virus, Pak. Duduk karena saya mendampingi orang sakit. Saya mengawal teman-teman yang sesek itu. Ternyata sesek itu karena panik bisa. Dong mencret itu bisa karena keracunan. Kaget sing lanang kate rabi maneh mencret itu iso. Lha ya napa mboten? Sesek itu iso gara-gara krungu sing lanang kate langsung. Jadi tidak murni karena virus. Saya terapi Pak jamaah pengajian itu. Makanya saya punya jadwal data. Siapa jamaah-jamaah kita yang sakit, yang opname, yang isoman. Kita telepon setiap hari, setiap pagi. Sembuh alhamdulillah. 90% yang kita tangani sembuh ini. Kenapa? Panik. Sesek niku telepon. Ustaz, saya sesek Ustaz. Tenang. Iya Ustaz, sesek. Iya tenang. Wis sampean lungguh sih. Sampean mulai kapan sesek iki? Mulai sore Ustaz. Ngomong tenang. Iya Ustaz. Lu ya enak gini loh suaranya. Ya gara-gara panik itu hatimu. Tunggal ingat loh Pak. Wis gak usah pakai virus. Sampai dikejutkan oleh satu berita. Tiba-tiba anak kita kecelakaan satu misalnya. Kaget no betul. Rasakan detak jantung sampai. Normal apa betul? Jantung normal betul. Kalau jantung tidak normal, peredaran darah tidak normal. Kalau peredaran darah tidak normal, saraf-saraf ini berpengaruh semua. Sakit dipahami? Dan yang panik, ya sama pernah marah betul, pernah marah enggak? Sampean lo tahu muring-muring apa ora? Tahu, sering. Kenapa demikian? Coba lihat, ketika kita marah, detak jantung jenengan rasakan. Nafas itu tenang apa menggos-menggos? Udah itu pelajaran bagi kita, gitu loh. Jelas ini? Jadi kepanikan itu bisa merubah keadaan seseorang. Panik boleh, takut boleh, sedih boleh, khawatir boleh. Tapi jangan berlebihan. Virus ada virus. Tapi jangan berlebihan mensikapinya. Saged dipahami. Nek gak salam kok. Ini ulah opo. Ganti bokong mbek bokong. Wis gak bener.
Ada Ustaz salaman boten. Nah, terserah sampean. Salaman ayo. Nek gak salam nek gak wedi gak usah. Nggih Ustaz salaman. Ya salaman sudah bismillah. Ya enggak ya kaya loro-loro, Pak. Ya. Sampun? Jadi kita lihat kebesaran Allah, kebaikan-kebaikan Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala. Yang begitu banyak diberikan kepada kita. Bon. Yang ketujuh. Jadi yang keenam tadi apa? Memperhatikan kebaikan-kebaikan di mana kita sudah begitu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, ketika kita sudah sadar hidup kita, rumah kita, istri kita, keluarga kita, itu bagian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak melimpah ruah, melahirkan sifat syukur dan cinta kepada Allah. Melahirkan sifat apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Surat Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim ayat berapa? 34. Silakan. Iya. Surat 14. Ya, surat 14 ayat 34. Silakan. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Masya Allah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Masya Allah. Ini coba dipikir. Urip niki Pak, urip niki. Yang kita butuhkan makan, minum, tempat tinggal, rezeki yang lain. Antara yang dicukupi dengan yang tidak diberikan itu kata pundi. Sing dikekno karo sing kebutuhan sampe niki lho, kebutuhan urip niki lho. Lahir batin niki lho. Kira-kira sing wis dikekno karo sing durung iku kata pundi? Hah? Akeh sing wis dikekno. Sing durung dikekno mek siji lore paling kepingin sepeda motor gak keturutan. Mek ikut tok ae paling. Kepingin mobil gak, ya cuma ikut tok ae paling. Lho nggih mboten? Terus yang lain sudah diberikan, lalu kita kemanakan nikmat-nikmat Allah ini? Gitu loh. Kok kamu menderita, kok kamu sengsara kelihatannya itu. Terus kenikmatan Allah yang banyak ini kamu kemanakan? Saya belum punya rumah Ustaz. Oh enggak, cuma gak 2 rumah tok ae loh. Banyak orang gak punya rumah itu. Tapi yang guyang-guyu itu paling di pasar-pasar. Esok ngono guyang-guyu. Malah ada saya lihat gelandangan tuh ya Allah. Saya tuh kalau pagi-pagi kadang-kadang keliling Pak. Sarapan ngeten di pasar. Delok ya Allah. Saya gini, gak punya rumah yo gak duwe KTP. Hidup niku los. Ya, los. Nggak sumpah gak mikir bayar listrik soalnya. Ya, kita sudah punya tempat tinggal, punya keluarga, punya kenikmatan. Sik soro urip iki ya Allah. Jadi ternyata kalau kita kaji benar melalui surat Al-Ibrahim ayat berapa? 34 ini bukan kenikmatan yang tidak kita dapat, Pak. Kurang syukurnya. Kurang apa? Jadi kita menderita itu bukan karena kita nggak mendapatkan sesuatu. Kita menderita, kita sengsara bukan karena nggak punya sesuatu. Yang diberikan Allah dari kebutuhan hidup dengan yang belum itu lebih banyak yang sudah diberikan daripada yang belum. Lihat yang sudah diberikan itu. Perhatikan, simak gitu loh. Kemudian syukuri. Syukuri. Adapun yang kurang ya itu adalah bagian dari kebaikan dari Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kita tidak usah memaksa-maksakan diri untuk punya kalau memang tidak punya, gitu loh. Mobil nggak punya, ya wis nge-Grab lah. Wong Grab ya sak pirang-pirang. Ya, malah enak sampean nggak mikir parkir, nggak mikir bensin, kari nyeluk tok, masya Allah. Pak, bisa anter? Oh, oke bos, nyeluk bos sampean. Gak ada duit celuk bos. Lho nggih mboten?
Ya, ada datang ke rumah saya itu ada kurir itu. Bos, loh nyeluk bos, masya Allah. So, kiawak. Sing bos gak diceluk-celuk bos karo murid. Iya Pak, apalagi kalau mungkin kita tambahi sedikit Pak, niki tambahan untuk titip buat anak jenengan. Masya Allah, abah celuk abah walian. Ganti mana? Mari bos ganti apa? Bah ngono bah ngene ngono karepe. Kopernya diangkat, lawang dibuka. On jero turu sampean lengger wis. Pak, nanti alamatnya mriki nggih. Oke, Bos. Ngono sampean. Turu lengger sampean. Coba mobil dhewe sampai sing nyupiri. Sampean dhewe mencicil. Ngoten aduh. Soro ritmu dolen. Nek kepengin urip enak, mobilmu dolen. Wong sampean senengane sorong ngono. Iki dalile enggak ada duit ta? Nek kula menghibur bojo kula niku ngoten niku. Alhamdulillah seneng bojo kula, tak hibur ngoten niku seneng. Iya pilah apa soro-soro. Ngono sip ngene. Ini istriku yang terbaik ini. Saiki sampean gak mampu maksa, gak soro urip sampean. Wis duwe utang, riba. Dolek yo apa sampean dolen. Soge sampean. Bon, yang ke-8. Oh, yang ke-7. Hah? Yang ke-7. Jadi yang ke-6 itu ketika sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah melahirkan sifat syukur. Jadi syukur itu buahnya nomor 6. Masya Allah ini loh. Saya belum pulang sudah terjadi khilafiyah. Sudah terjadi perbedaan pendapat. Mendano Nabi mati ini sudah berabad-abad yang lampau. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat itu sudah wajar. Wong kula sik ana kene lho sudah terjadi khilafiyah. Ini kok coba sudah masing-masing di rumah. Lu keliru. Nomor 7 iku ndelok kenikmat. Enggak, iku nomor 7 iku syukur. Gara-gara nomor tawuran. Bisa terjadi apa enggak? Oh iso. Makanya kalau terjadi khilafiyah dengan adanya ilmu-ilmu fikih itu sudah biasa, enggak usah kaget. Bon, yang ke-7 adalah apa? Ini yang paling menakjubkan. Ini yang paling menakjubkan, yang luar biasa. Apa itu? Khudu'ul qalb, tunduknya hati. Ya. Tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dullu li rabbih. Ad-dullu li rabbih. Tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan dirinya untuk taat kepada aturannya. Makanya ibu-ibu ketika mengenakan jilbab bukan cuma menjadi penghias, tapi Anda niatkan ini dalam rangka untuk mematuhi perintah Allah. Itu nikmat nanti jilbab itu. Ya. Ketika bapak-bapak mengenakan pakaian untuk menutup aurat, niatkan ini dalam rangka ini bentuk ketundukan hati saya kepada Allah Ta'ala. Nikmat pakai baju nih. Nikmat kita memelihara apa? Jenggot kita. Bukan untuk kebanggaan, tapi ini bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mewajibkan hal yang demikian ini. Bukan sunnah, mewajibkan. Ya, maka kita nikmat melaksanakan ini. Tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ya. Kan? Aneh kan? Ayo. Terjadi nama mbak terjadi. Ajak minder. Ya.
Makanya nek sampean krungu berita tabayun di sini. Tabayun. Dong nggih, Pak. Ono berita nopo mawon jangan langsung di sampean tabayun. Walaupun orangnya aku roh dhewe, Mas. Walaupun orangnya ngomong begitu. Kenapa? Bisa jadi persepsi dia terhadap sesuatu itu beda. Ngerti enggak, Pak? Jelas ya? Bisa jadi persepsi orang itu beda. Itu kalian delok berita. Gini berita, Pak. Ketok, Pak. Ya orang ketok, wong iku berita. Apa berita dengan kenyataan itu sama? Nah, itu hati-hati makanya gitu. Jelas ini? Jadi yang keberapa? Aku tadi melok gak enak. Yang ke-8. Nanti kula ulangi, Pak. Nanti kula ulangi ya. Nggih, jangan minder. Diguyung ini tok sampean minder. Yang ke-8 adalah al-kholwat, berkholwat kepada Allah. Apa itu berkholwat? Menyendiri. Ya, banyak menyendiri kepada Allah. Fil waktu di dalam waktu, di waktu-waktu ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini? Lil munajati, untuk bermunajat ilaihi kepadanya. Wa tana'u ilaihi, dan memuji-mujinya, menyanjung-menyanjungnya dengan apa yang menjadi haknya. Bil lisani wal qalb, baik itu pujian-pujian, sanjungan-sanjungan berupa ucapan maupun dengan hatinya. Bil adabi, dengan adab-adab ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Nah, ini yang ke-8, bermunajat. Ayo tahajudnya dihidupkan. Dan usahakan sholat-sholat sunnah itu sebagian besar dilakukan di rumah kalau bisa. Ya, kalau bisa, kalau tidak ada halang, seperti kalau jenengan pas longgar di rumah, pas dinas di rumah, nanti sholat qobliyahnya di masjid, sebabnya sholat di rumah kadang-kadang boten nututi. Ya, kalau di zaman Nabi, insya Allah nggak masalah, Pak. Di zaman Nabi niku jeda antara adzan dengan iqamah niku agak panjang, atau sholatnya memang agak panjang. Ada seorang sahabat sholat subuh dia berangkat ke masjid. Begitu sampai di masjid, otaknya bermasalah, Pak. Bermasalah, akhirnya dia buang hajat. Sementara Nabi sudah masuk rakaat yang pertama. Dia buang hajat sampai selesai. Dia datang ke masjid, Nabi belum rukuk dari rakaat yang pertama. Itu sholatnya Nabi. Nanti kalau ambil sampean saiki nang masjid, ngising metu ke masjid, wis tutupan masjid. Wis gak kebagian apa-apa. Di zaman sekarang kita nggak bisa nyalakan sepenuhnya, ngerti lho, Pak? Nggak bisa nyalakan sepenuhnya. Sebab kadang-kadang jamaah niku nek digawakane surat dawa-dawa niku malah mboten konsentrasi, Pak. Terutama bapak yang sudah sepuh niku. Dikongkon lungguh gak gelem njaluke ngadeg. Nek ngadeg bacaan iki Imam Mojok dawa. Ini kira tok cengkal jenenge ngeten iki. Iya, soalnya kepingin berdiri, dia gak pingin, saya mampu berdiri Ustaz. Iya, tapi akhirnya bacaannya gak iso. Tuh, tidak apa-apa, yang penting tuh mak. Nah, pun jadi yang ke-8 kita berkholwat. Diupayakan, diusahakan qiyamul lailnya dijaga, terutama di masa-masa fitnah seperti ini, Pak. Terutama di masa-masa fitnah, ya. Perbanyak istighfarnya ditambahkan. Bacaan tasbihnya ditambahkan, tilawatil Qur'annya ditambahkan. Kemudian apa? Doakan para pemimpin kita. 1, mendoakan diri dan keluarga. 1, mendoakan diri dan keluarga. Yang kedua, mendoakan orang tua. Mendoakan apa? Yang ketiga, mendoakan jamaah ini. Ustadz-ustadz kita didoakan. Ya, agar mereka diberi
kesabaran oleh Allah dan keikhlasan di dalam berdakwah. Ya, mendoakan jamaah semuanya, kemudian apa? Mendoakan masyarakat kita, tetangga kanan kiri kita. Didoakan supaya mendapat hidayah. Karena kalau kita bertetangga dan mereka dapat hidayah, itu kenikmatan yang luar biasa. Jelas, Pak? Tahu dengan otong nih. Doakan tetangga kita, doakan tetangga kita. Karena bertetangga dengan orang-orang yang sesama sunnah itu menikmati yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kemudian doakan pemimpin kita. Doakan dengan kebaikan. Doakan hidayah. Allah tahu bagaimana dia berbuat. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jangan cuma dicaci maki tidak karu-karuan. Jelas ya? Baik. Jadi tahajudnya dijaga, dihidupkan. Tahajudnya dihidupkan. Yang ke-9, bil majlisi fi majalisi sholihin. Duduk bersama-sama bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Ya. Bersahabat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bermain dengan orang-orang yang alim. Ya, dan menjauhi teman-teman yang tidak baik. Ini, cari teman-teman, pertemuan-pertemuan yang membawa maslahat. Teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman-teman yang mengingatkan kita untuk taat. Teman-teman yang membawa peningkatan iman. Jadikan teman, jadikan komunitas. Ya. Sebab kalau kita bersahabat dengan mereka, maka kita mendapatkan kebaikan seperti yang Allah berikan kepada mereka. Kebaikan mereka Allah limpahkan kepada kita. Ya, keberkahan mereka Allah berikan kepada kita. Kemaslahatan mereka Allah akan berikan kepada kita. Ini biasakan duduk bersama orang-orang yang soleh. Yang terakhir, yang ke-10, apa? Ijtinabu, menjauhkan diri. Ya, menjauhkan diri. Min asbab, dari segala sebab. Ya. Menjauhkan diri dari segala sebab. Yatahawwalu an, yang menghalangi, yang bisa menghalangi baina qalbahu wallah, antar hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari segala sebab yang bisa menjauhkan, menghalangi antara dirinya dengan Allah. Aktivitas-aktivitas, kesibukan-kesibukan yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah itu dijauhi. Saya dipahami ya? Jadi kita hindari kesibukan aktivitas-aktivitas senggarai menghalangi kita kepada Allah. Kenapa demikian? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, min alamatin i'radillahi anil abdi. Masya Allah. Di antara tanda-tanda berpalingnya Allah dari hambanya. Tanda-tanda kalau orang itu ditinggalkan oleh Allah. Diumbar sama Allah. Allah enggak mau mendekatinya. Allah enggak mau menolongnya. Allah enggak akan memberikan rahmatnya. Allah enggak akan memperdulikan keadaannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, min alamati, di antara tanda-tanda i'radillahi anil abdi. Apa? Bil istighal, orang itu disibukkan malah yakni, yang bukan menjadi urusannya. Ya Allah. Jadi kalau ada orang itu sibuk, tetapi ini bukan sesuatu yang bermanfaat. Sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya.
Untuk dunianya nggak ada, manfaat untuk agamanya nggak ada, manfaat untuk agamanya nggak ada. Lalu dia sibuk dengan itu. Maka itu tanda-tanda orang tersebut telah ditinggalkan oleh Allah. Dan yang lebih mengerikan apa, Pak? Yang lebih mengerikan lagi apa? Dikhawatirkan perbuatan tersebut itu akan menyeret kepada sifat kemunafikan. Dan pada puncak kehancurannya apa? Allah nggak senang orang seperti ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Tandanya apa? Tanda-tanda bahwa Allah tidak menyenangi seseorang kalau orang itu mendapat kebaikan. Dan kalau orang itu berbuat baik, Allah itu benci kepadanya. Astagfirullahaladzim. Kalau orang itu berbuat baik, Allah apa? Benci kepadanya. Seperti orang munafik itu. Orang munafik itu semakin taat, Allah semakin murka kepadanya. Bayangkan. Kenapa? Karena ketika dia berbuat baik itu tidak sepenuh hati. Sekarang coba ibu bapak rasakan. Bu, kalau jenengan minta antar suami, entah belanja, entah kemana. Tapi hati suami itu kelihatan sekali nggak suka, tidak sepenuh hati. Kelihatan terpaksa. Dengan penuh ketidakridhoan. Gonceng, sak gonceng ku kan enak ya, Pak. Nggih mboten. Ana tulundakan iku malah dibanter cekluk. Iku tanda-tanda kula mbek sampean mangkel gonceng wong wedok iku. Kati papasan diserempet no pisan ngoten niku. Karena mangkel hatinya. Coba, ibu kalau diantarkan seperti ini dengan tidak diantar enak mana? Hah? Enggak diantar wis Mas, ini wis sampean gak pas hati, wis gak usah aku tak budal dhewe ae. Orang kan berkata demikian. Atau bapak-bapak minta tolong kepada istri, tolong Dek, godhogno banyu, gludak, sewur, jebaur. Koyok kate jegur nang kolam renang nih. Wong lanang krungu, enake digaekno apa gak usah. Seperti itu Allah mensikapi orang-orang yang terpaksa ini. Allah nggak suka dengan ketaatan kita. Allah benci dengan amal kita. Makanya orang-orang seperti ini selalu terhalang untuk taat kepada Allah. Perhatikan, Syekh Utsaimin ketika mensyarah ayat, menafsirkan ayat. Ya. Menafsirkan ayat tentang orang munafik yang akan berjihad lalu nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena waktu berangkat bekal-bekalnya belum disiapkan. Apa kata Allah? Nek anjene wong iku niat untuk berangkat sejak awal sudah disiapkan. Lha ngono. Tunggal iku lambek sampean ngaji. Nek niate ngaji, wingi iku wis disiapno. Ngono. Ojo kae budal ngaji, endi pulpenku, endi tasku, endi bukuku, iki gak temen ngaji ngene iki. Rungokno sing temen. Paham nih? Allah benci dengan seperti ini. Allah gak suka, mending gak usah budal kata Allah. Makanya orang seperti ini Pak, sulit untuk menambah ketaatan. Akhirnya Pak, hatinya dilemahkan oleh Allah. Setiap akan baik, gagal. Mau sholat, gagal. Bisa jadi, Masya Allah. Bisa jadi. Katanya sholat sunnah, kok wetengku snep. Akhirnya ngising, sampai jamaah hilang. Bisa jadi Allah gak suka melihat kita jamaah. Kenapa? Kebiasaannya elek soalnya. Hati-hati dengan sifat ini. Sangat dipahami? Pertama, tilawatil Quran. Sibukkan kita ada waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah setelah melaksanakan amal-amal wajib. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Baik itu dengan hati maupun dengan lisan. Yang keempat, mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dari apa yang kita cintai. Artinya apa? Kalau kita mau berbuat, itu bertanya dulu, aku nek ngelakoni ini, Allah cinta enggak dengan perbuatan ini?
Allah seneng nggak dengan perbuatan? Kalau enggak, walaupun aku seneng, Allah dahulukan. Enggak lah, ini Allah benci. Itu yang namanya mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Dan ini nggak mudah ini, Pak. Butuh perjuangan, butuh pelatihan, butuh berlatih kita. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, manajemen hati. Untuk mempelajari, mendalami tentang Asmaul Husna. Ya. Untuk mendalami tentang Asmaul Husna. Kemudian yang kelima, yang keenam, memperhatikan kebaikan-kebaikan Allah. Melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak diberikan kepada kita. Sehingga nanti bisa melahirkan rasa syukur kepadanya dan melahirkan rasa cinta kepadanya. Kemudian yang ketujuh adalah dzullu li rabbi, ketundukan hatinya kepada Allah taala. Hatinya tunduk kepada Allah, taat, menyambut perintah-perintahnya dengan hati yang ikhlas, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya dengan penuh keridhaan hatinya. Ya, kemudian yang kesembilan apa? Yang kedelapan apa? Berkholwat kepada Allah. Ya, makanya di sela-sela sholat sunnah jangan langsung kabur, sempatkan zikir, doa. Banyak berdoa, kita banyak PR hari ini, Pak. Terutama saya minta betul ini. Saya minta betul ini. Satu, doakan keluarga kita semuanya untuk istiqomah. Doakan keluarganya supaya apa? Istiqomah. Yang kedua apa? Doakan negara kita ini supaya diberi negara yang aman. Ya karena nggak aman. Rabbi ja'al hadal baladan aminah. Doa Nabi Ibrahim kita pakai. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Supaya dijauhkan dari orang-orang yang mengacaukan keamanan ini. Dengan berita-berita hoaxnya, dengan adu dombanya. Supaya Allah bersihkan dengan cara Allah. Rabbi ja'al hadal baladan aminah. Doa untuk keamanan negeri. Yang ketiga, trouble mana? Doa yang ketiga apa? Nista, nek musuh mak iku repot. Sudah ya, ini dalam doa tadi loh, Bu. Ketika kita berkholwat. Ya, jadi setiap habis sholat sunnah usahakan ini, Pak. Gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam. Terutama di waktu malam. Ya, atau yang pas puasa-puasa itu, waktu puasa pakai doa-doa ini. Yang paling penting ini, Pak, doa hari ini. Ini zaman fitnah soalnya. Satu, doakan diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, doa untuk apa tadi? Masyarakat, keluar negara ini supaya diberikan aman. Yang ketiga, doakan para pemimpin. Doakan para pemimpin. Allahumma rsyidi umara'ana. Allahumma di umara'ana, boleh. Ya Allah, beri petunjuk para pemimpin kami. Baik pemimpin-pemimpin negeri maupun pemimpin-pemimpin agama, ulama-ulama. Supaya diberi petunjuk oleh Allah. Ya, yang ketiga. Yang keempat apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnahnya orang-orang kafir. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami sebagai apa? Sasaran fitnahnya orang kafir. 4 doa utama kita, jangan pernah ditinggalkan ini. Ya tolong jadikan doa-doa terpenting kita. Habis baca Quran, doa ini. Habis banyak istighfar, doa ini. Ya, dengan doa kita Allah akan memberikan ijabah yang baik pada kita semuanya. Baik.
Ini jamaah yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini, muqaddimah dari pembahasan kitab Ahbabullah. Ada pertanyaan? Saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun kurang lebihnya, semoga Allah memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.